Hai guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Study Room. Hari ini Study Room mau bahas tentang mengurutkan pecahan dan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan ada dua. Yang pertama yaitu semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal. Yang kedua, semua pecahan diubah menjadi bentuk persennya. Nah, apa maksudnya? Jadi, apabila kita disuruh untuk mengurutkan sebuah pecahan, nanti kita ubah bentuk semua pecahannya menjadi satu bentuk, yaitu bentuk desimal atau bentuk persen. Langsung saja kita lihat contohnya bagaimana. Contoh yang pertama yaitu urutkan pecahan berikut dari yang terbesar, yaitu ada 0,4, 1/2, 25%, 4/5, dan 1,75. Yang pertama kita pakai cara ke-1 dahulu, yaitu semua pecahan ini diubah menjadi bentuk desimalnya, kemudian baru kita urutkan berdasarkan instruksi soal. Nah, karena di soal ini kita disuruh untuk mengurutkan dari yang terbesar. Oke, kita lihat 0,4. Karena ini udah dalam bentuk pecahan, maka tidak perlu diubah lagi karena dia sudah dalam bentuk pecahan desimal. Jadi tinggal disalin saja 0,4 menjadi 0,4. Kemudian 1/2. Ini merupakan bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya ke bentuk desimal? Tonton video yang kemarin-kemarin ini ya, udah ada diajarin gimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, di sini ada 1/2. Jadi ini sama dengan 3/2. 3/2 apabila diubah menjadi bentuk desimalnya adalah 1,5. Kemudian ada 25%. 25% ini dalam bentuk persen kita ubah ke bentuk desimalnya. Karena arti persen adalah per 100, jadi 25 adalah 25/100. Ingat, apabila penyebutnya per 100, maka ada 2 angka di belakang koma, sehingga menjadi 0,25. Kemudian ada 4/5. Kita ubah menjadi bentuk desimalnya sehingga menjadi 0,8. Kemudian ada 1,75. Karena ini udah dalam bentuk pecahan desimal, tidak perlu kita ubah lagi. Sehingga kita salin 1,75. Dari soal di atas, kita sudah merubah bentuknya menjadi satu bentuk, yaitu pecahan desimal saja. Ada 0,4, 1,5, 0,25, 0,8, dan 1,75. Jadi tugas selanjutnya adalah mengurutkannya dari yang terbesar. Karena di sini yang terbesar adalah 1,75. Kemudian selanjutnya adalah 1,5, 0,8, 0,4, dan 0,25. Sehingga kita balik lagi ke soalnya.
Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Jadi diurutkan 1,75, di soalnya juga merupakan 1,75, 1,75. Kemudian 1,5 merupakan bentuk lain dari 1/1/2, 1/1/2. 0,8 merupakan bentuk lain dari 4/5. 0,4 tetap 0,4 dan 0,25 merupakan bentuk pecahan desimal dari 25%, sehingga jawabannya yaitu 1,75, 1/1/2, 4/5, 0,4, dan 25%. Kita masuk ke cara yang kedua. Soalnya tetap sama, yaitu ada 0,4, 1/1/2, 25%, 4/5, 1,75, yaitu dengan mengubah semua bentuk pecahan ini menjadi bentuk persennya. Nah, di sini ada 0,4. 0,4 kita ubah menjadi bentuk persennya, artinya diubah menjadi per 100. Namun, dalam bentuk pecahan biasa, 0,4 juga sama dengan 4/10 apabila dijadikan per 100 atau penyebutnya 100, sehingga menjadi 40 per 100, sehingga persennya adalah 40%. Kemudian ada 1/2 apabila dijadikan ke dalam bar penyebut 100, jadinya adalah 150 per 100, sehingga hasil akhirnya adalah 150%. Kemudian 25% sudah dalam bentuk persen, jadi tinggal disalin saja. Kemudian ada 4/5. Ingat, apakah itu bentuk persen, yaitu bentuk yang berpenyebut 100, sehingga harus kita ubah dulu menjadi bentuk per 100. Untuk mengubah bentuk per 100, disamakan dulu. Ini dikali dengan 20. 5 kali 20, 100, dan 4 kali 20 adalah 80. Jadi hasil akhirnya adalah 80%. Selanjutnya adalah 1,75. Nah, ini ada dua angka di belakang koma, sehingga ini apabila diubah menjadi pecahan biasa, otomatis penyebutnya sudah 100, sehingga menjadi 175 per 100, artinya sama dengan 175%. Jadi urutan pecahannya dari yang terbesar adalah 175%, 150%, 80%, 40%, 25%. Kalau kita kembali lagi ke soal, sebelum kita ubah bentuknya menjadi persen, urutan yang terbesar ke yang terkecil adalah 1,75. Karena 1,75 sama dengan 175%, kemudian 1/2 sama dengan 150%, kemudian 4/5 sama dengan 80%, 0,4 sama dengan 40%, dan 25% tetaplah 25%. Oke, supaya lebih mengerti, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Contohnya, Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Berikut adalah cara menjawabnya. Karena ada sebanyak 1/4 bagian apel yang diberikan ke Cindy, artinya 1/4 dari 8 apel.
sama artinya dengan 1/4 dikali 8 apel. Jadi ketika dia dikalikan menjadi 8/4 sama dengan 2 apel. Jadi apel yang diberikan kepada Cindy sebanyak 2 buah. Next, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Berapa banyak 1/2 bagian dari 4 lusin gelas? Cara menjawabnya adalah 4 lusin gelas sama dengan, ingat, 1 lusin sama dengan 12 buah. Jadi karena di sini ada 4 lusin, maka 4 dikali 12 gelas sama dengan 48 gelas. Tadi pertanyaannya adalah berapa banyak gelas 1/2 bagian dari 4 lusin, sehingga sama artinya dengan 1/2 dari 48 gelas. 1/2 dikali 48, 48/2 sama dengan 24. Jadi 1/2 bagian dari 4 lusin gelas adalah 24 gelas. Oke, supaya lebih mengerti, jangan lupa kerjakan latihan berikut ini ya. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Oke, sekian dulu materi kita kali ini. Jangan lupa tungguin video berikutnya. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.